Bapa, biarlah segala kemuliaan kami berikan kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak kami puja dan kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu sampai detik ini. Kami sungguh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, terutama dalam kesehatan yang saat ini Bapa, merupakan harta yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba-Mu mau sampaikan pesan Tuhan kepada setiap orang yang mendengar, dan kapan saja video ini dibuka, biarlah kiranya Tuhan Allah menjamah mereka dan berkarya. Terima kasih Tuhan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan sedemikian rupa dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat malam, senang boleh bertemu kembali dalam program Obat Tidur yang diselenggarakan oleh Gereja Kebirau Indah Kota Batam. Dan pada malam hari ini saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara-saudara sekalian, terkhusus buat saudara yang sedang memiliki masalah dan terlebih yang susah tidur. Karena memang saudaraku, program ini diperuntukkan yang pertama adalah kepada orang-orang yang sulit tidur atau yang susah tidur oleh karena persoalan hidup yang dialaminya atau yang dideritanya. Dan saat ini saya memberikan saudara yaitu tips hidup di masa pandemik, atau bagaimana cara hidup dalam masa-masa sulit, semacam begitu. Saudara-saudara sekalian, yang pertama saya bagikan buat saudara, tips yang pertama adalah betapa pentingnya kita menguasai hati, yaitu menguasai suasana hati. Pada masa pandemik ini adalah sangat penting kita mengontrol hati saudaraku. Apapun masalah dan persoalan hidup saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata malam hari ini adalah betapa pentingnya saya dan saudara menguasai hati. Bagaimana saudara-saudara sekalian dimaksud dengan menguasai hati? Nah, saya saudaraku merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 adalah yang berbicara tentang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya bahwa gereja sangat penting menguasai hatinya untuk senantiasa bersukacita. Kalau saya dan saudara tidak bersukacita lagi, maka akan down. Kalau tidak ada lagi saudara sukacita dalam hidup ini, maka bisa jatuh sakit. Saya mau katakan saudaraku, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan saya dan saudara-saudara sekalian, bahwa tips yang pertama itu saudaraku adalah tetaplah kita bersukacita. Bersukacita senantiasa. Ketika saya dan saudara memiliki hati yang gembira, atau bersukacita, atau bersorak-sorak, atau beria-ria, maka imun kita akan naik. Ketika kita memiliki imun yang bagus, kalaupun datang COVID menyerang musuh yang tidak kelihatan itu, maka itu tidak mempan dan tidak bisa diserang. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Amsal 18 ayat 14 saudara-saudara sekalian berkata demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitanya, tetapi siapakah yang memulihkan semangat yang patah? Jadi, kalaupun saudara sekalian saat ini dikatakan reaktif COVID atau terpapar COVID, kalau saudara memiliki hati yang gembira, saudara memiliki hati yang bersukacita, saudara masih memiliki saudara-saudara sekalian yaitu kerinduan untuk memberi yang terbaik kepada orang lain atau kepada Tuhan, atau dengan kata lain saya simpulkan ada semangat hidup, maka saudara-saudara akan mengalami kesembuhan. Karena orang yang bersemangatlah yang dapat menanggung penderitaannya. Yang dikatakan menanggung penderitaan artinya menang dia melalui penderitaan itu. Artinya sampai garis finish penderitaan itu, bahwa dia dapat bertahan dan keluar dia menjadi pemenang. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian saya katakan bahwa tips yang pertama untuk hidup pada masa pandemi atau krisis saat ini, atau krisis apapun yang saudara hadapi, adalah pertama itu saudara menguasai hati. Dengan kata lain, Anda memiliki semangat, Anda memiliki sukacita, Anda memiliki hati yang gembira, Anda memiliki saudaraku hati yang beria-ria. Nah, ketika saudara kehilangan itu, maka putus asa yang datang, dan seketika setan akan masuk dan berkata, sudahlah, bunuh dirilah, kau tidak layak lagi hidup, kau tidak layak lagi hidup. Dia akan berkata seperti itu. Tapi saya mau katakan, apapun masalah persoalan hidup saudara, anggap itu saudaraku adalah merupakan suatu proses dalam perjalanan hidup dan pertanda bahwa Anda sedang bernapas. Ketika ada persoalan hidup, apakah itu persoalan hidup yang sebentar, apakah itu persoalan hidup yang berkepanjangan, tetap syukuri. Karena apa?
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya saudara-saudara sekalian, mungkin Anda berpikir, Tuhan mengapa hidupku seperti ini? Padahal aku sudah menolong pekerjaan Tuhan. Padahal aku sudah kuberikan uang kepada hamba Tuhan si A, hamba Tuhan si B, kepada orang tuaku, kepada nan tulang saya, nan boru saya sudah berikan uang. Kenapa ini Tuhan? Kenapa ini terjadi? Saya sudah melayani. Suatu hal, dalam semua peristiwa di balik itu ada rencana Tuhan, ada hal yang mau disampaikan Tuhan kepadamu secara pribadi. Maka oleh karena itu janganlah pernah bersungut, karena persungutan akan menimbulkan dosa, dan Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya selalu hidup dalam dosa. Itu sebabnya mari tetap bersyukur, syukuri apa yang terjadi, supaya apa? Engkau dapat bersuka cita, engkau dapat menanggung penderitaan yang sedang terjadi. Nah, penderitaan adalah pertanda engkau masih bernapas. Penderitaan adalah pertanda bahwa tubuhmu terbuat daripada debu tanah, bukan dari emas dan bukan dari mana-mana. Saudara, inilah tips yang pertama, yaitu milikilah roh sukacita itu. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adalah betapa pentingnya kita berlindung kepada Tuhan. Kalau dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 8 bahwa berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Ya. Dikatakan di sana ayat 9, Mazmur 34 ayat 9 ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah, jadi ketika saya dan saudara-saudara sekalian berbahagia, berlindung kepada Tuhan maksud saya, maka saya dan saudara akan menjadi pribadi yang berbahagia. Saudaraku, apa yang membuat saya dan saudara berbahagia? Karena Alkitab ini dikatakan ketika kita berlindung pada Tuhan. Jadi apapun serangan, dari manapun serangan, apakah itu dari setan, apakah itu dari mana-mana saja, yang terpenting kalau saya dan saudara berlindung kepada Tuhan, maka dikatakan efeknya saya dan saudara berbahagia. Boleh saudara bayangkan bagaimana ketika saudara berbahagia, ketika saudara mendapatkan sesuatu atau hadiah atau kado, saudara-saudara sekalian, tidak pernah Anda pikirkan dari seseorang Anda menerimanya, lalu Anda akan berjingkrak-jingkrak atau Anda akan tersenyum dan tertawa karena saudaraku tanpa ada orang. Nah, seperti itu artinya saudaraku bahwa terpancarlah sinar wajah yang luar biasa, yang mata yang berbinar-binar. Oleh karena apa? Kebahagiaan yang keluar dari hatinya itu yang disebut inner beauty. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan saat ini, dalam perjalanan hidup ini, terlebih dalam pada masa pandemi saat ini, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, berlindunglah kepadanya. Ketika Tuhan mencabut pagar perlindungan Ayub, maka saudara-saudara sekalian bahwa hartanya semua habis, anaknya mati, saudara-saudara sekalian. Iblis juga, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, izinkan Tuhan yaitu untuk merusak tubuhnya, saudara. Artinya apa? Perlindungan kepada Tuhan adalah memberikan saudara-saudara sekalian penjagaan yang sempurna dan yang berdampak, yaitu saudara-saudara bersuka cita atau berbahagia. Betapa saudara-saudara sekalian bangganya kalau saya dan saudara menjadi pribadi yang berbahagia. Bayangkan kalau Anda tidak pernah berbahagia. Memang ada, Alkitab mencatat saudaraku, bahwa ada orang yang tidak pernah mengalami tahun-tahun yang baik. Coba Anda pikirkan kalau seseorang, saudara, tidak pernah dia mengalami tahun-tahun yang baik, selalu hal yang buruk, saudara. Bagaimana wajah seseorang tidak pernah mengalami tahun-tahun yang baik? Saya percaya bahwa ada, sebagaimana dikatakan pepatah, bagai kerakap tumbuh di bambu, hidup segan mati tak mau. Bagaimana orang yang hidup segan tapi juga mati tidak mau, saudaraku, ya kan? Dia hidup segan tapi mati tak mau. Waduh, itu susah sekali. Kenapa? Karena tidak pernah mengalami tahun-tahun yang baik. Memang Alkitab mencatat, saudara, bahwa ada orang yang tidak pernah mengalami tahun-tahun baik, selalu hal yang buruk. Tapi itu, saudara, dikatakan adalah ketika kehidupannya di luar Tuhan dan hidup di dalam dosa, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Nah, boleh saudara bayangkan wajahnya bagaimana. Dan engkau membandingkan dengan orang yang berbahagia yang berlindung kepada Tuhan itu. Maka saat ini engkau jangan pernah takut, engkau jangan pernah khawatir. Apapun masalah atau problem saat ini yang sedang
hantui saudara, katakanlah bahwa ini aku Tuhan berlindung kepadamu. Saya tahu engkau akan membuat yaitu perlindungan sejati bagiku. Hanya engkaulah pertolongan saya. Dan matahari tidak melukaiku, dan juga sinar di siang hari tidak melukai, tidak memberikan kecelakaan, karena engkau Tuhan adalah penjagaku yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau harus tahu itu, karena apa? Di dalam Mazmur 121 itu dicatat dalam ayat 1 sampai ayat 8, bagaimana di sana dilukiskan kebaikan Tuhan dalam penyertaan penjaganya kepada setiap gereja yang mengasihi Dia. Maka oleh karena itu saudara-saudara sekalian harus tahu bahwa Tuhan sungguh mengasihi dan mencintai Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, bahwa tips hidup pada masa pandemi adalah mari kita berpikir bagaimana mengerjakan perkara-perkara kekekalan. Oh Bapak Pendeta, apa yang dimaksud dengan perkara-perkara kekekalan? Apakah itu bukan surga kalau kekekalan? Nah itu dia yang saya sebutkan di sini saudara-saudara sekalian pada masa pandemik ini, bahwa gereja sangatlah penting memikirkan yaitu apa yang di hati Tuhan. Apa yang dimaksud di hati Tuhan itu adalah mengerjakan perkara-perkara kekekalan, yaitu melakukan pujian penyembahan kepada Dia Sang Raja yang telah menebus saya dan saudara-saudara sekalian. Maka di dalam rumahmu bangunlah mesbahmu, jangan engkau bertepuk sorak dan senang kalau nggak datang ke gereja. Karena masa pandemi, tapi saya mau katakan bahwa hubungan pribadi kepada Tuhan, penyembahanmu adalah hal yang penting. Mengapa Tuhan menciptakan engkau adalah karena Dia ingin engkau menyembah Dia. Karena Tuhan tidak mungkin menyembah dirinya sendiri. Hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan adalah menyembah dirinya sendiri. Itu sebabnya saya dan saudara diciptakan supaya saya dan saudara-saudara sekalian menyembah Dia, menjadi umat pemuji dan penyembah. Jadi menyembah Tuhan adalah bicara tentang yaitu perkara kekekalan. Maka lakukanlah itu menjadi kebiasaan dan budayamu di rumahmu. Kiranya engkau melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kemudian bicara tentang kekekalan adalah memiliki kasih. Ini adalah saatnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana gereja yang sudah makmur, bagaimana orang-orang yang sudah mendapatkan berkat Tuhan menyadari dirinya bahwa dia adalah dutanya Tuhan sekaligus dan juga bendahara Tuhan untuk mengerjakan perkara kekal, dengan kata lain berbagi. Jangan pernah engkau tutup hatimu dan matamu dan tidak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan berbagi kepada orang lain. Saya mau katakan saudara-saudara sekalian bahwa segala yang ada di bumi dan di surga adalah kepunyaan Tuhan. Punyanya adalah kejadian kehormatan dan pengagungan. Dan Dia yang memberikan segala sesuatu untuk saya dan saudara. Dan oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kita berpikir dalam hal kekekalan. Karena yang kita terima adalah dari Tuhan dan oleh Dia dan untuk Dia. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mulailah kita berpikir dan berdoa, Tuhan berkati aku supaya aku bisa memberkati pelayanan. Tuhan berkati aku ingin memberikan berkat kepada tetanggaku. Seberapa banyak dari antara Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang berdoa meminta berkat kepada Tuhan supaya engkau bisa berbagi, supaya engkau mengasihi orang lain, atau engkau hanya berdoa kepada Tuhan kemakmuranmu dan berpikir bagaimana menyimpan uang di pundi-pundi dan tidak akan pernah menyalurkan. Saya mau sampaikan, Tuhan ingin membuat engkau menjadi bendaharanya di bumi ini. Maka ketika engkau memiliki sesuatu, berbagilah, cobalah pikirkan apa yang kau lakukan bagi gereja, apa yang kau lakukan bagi misi, apa yang kau lakukan bagi tetanggamu, bagi ayahmu, dan bagi, katakanlah bagi orang tuamu. Nah, inilah yang tidak pernah dipikirkan, yang hanya sedikit orang berpikir tentang hal itu. Saya percaya ketika gereja Tuhan memikirkan, atau orang-orang percaya memikirkan yaitu perkara-perkara kekekalan dalam berbagi, maka Tuhan akan senang dan memberikan umur yang panjang buat saudara, dan saudara akan sehat-sehat di buatnya dan akan diberkati. Hal yang ketiga itu dalam perkara-perkara kekekalan adalah yaitu melakukan misi Tuhan. Penginjilan saudara-saudara sekalian adalah denyut jantung Allah. Misi adalah denyut jantung Allah, penyelamatan jiwa. Bagaimana saya dan saudara menyampaikan berita bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan, Yesus telah mati di bukit Golgota untuk menebus saya dan saudara-saudara sekalian.
Ini adalah hal yang terpenting saudaraku dan porosnya kita. Dan ini saudaraku, kita sebenarnya semua gereja harus berorientasi ke sana, berorientasi atau berpusat kepada penginjilan atau kepada jiwa-jiwa. Namun saat ini saudaraku dikasih dalam Tuhan bahwa setan sedang menggeser tujuan gereja. Nah, saya mau katakan bahwa misi penyelamatan jiwa-jiwa adalah hal yang terutama di mata Allah. Itulah sebabnya misi adalah denyut jantung Allah. Maka oleh karena itu, mari kita mulai. Jangan katakan aku tidak pintar menginjil, aku tidak pintar menginjil, aku tidak pintar bicara. Saya mau sampaikan, seberapa lama tangan saudara di handphonemu untuk bermain handphone 24 jam satu hari, berapa kali Anda menyampaikan tentang berita-berita firman Tuhan? Camkan apa yang saya katakan ini, saya sebagai hamba Tuhan. 24 jam Tuhan berikan waktu bagimu. Dan berapa jam engkau berikan, engkau pakai jari-jarimu untuk mengetik Yesus adalah Tuhan, yang hal yang perlu engkau terima, atau Yesus telah mati bagimu. Ini camkan ini, karena apa? Waktu juga nanti akan dituntut oleh Tuhan kepada kita semua. Dan juga kepada saya. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini tips yang ketiga ini adalah hal yang penting, mengerjakan kekekalan. Melakukan pujian penyembahan. Yang kedua, berbagi. Yang ketiga adalah melakukan misi penginjilan. Jadi, inilah tips yang saya berikan buat saudara. Sekali lagi, tips untuk menjalani hidup di masa pandemi adalah bersukacita selalu, kuasai hatimu, tetap bersemangat. Kemudian yang kedua, saudaraku, berlindung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, lakukanlah perkara-perkara kekekalan. Haleluya.